padang sabana, kita sering mengira bahwa keberhasilan seekor predator hanyalah soal kecepatan lari, lompatan cepat, kesigapan menerkam, dan ketajaman kuku. Seolah-olah inti kehidupan berburu hanya terletak pada kekuatan fisik yang tampak di permukaan. Padahal tidak sepenuhnya demikian. Yang diam-diam sedang diuji sesungguhnya bukan hanya otot dan refleks, melainkan kesabaran sang induk untuk membiarkan anaknya merasakan lapar, seperti yang dilakukan induk macan tutul pada anaknya. Sebab di alam liar, rasa lapar bukan sekadar kondisi tubuh, melainkan alat pendidikan paling jujur. Bagi induk, membesarkan seekor macan tutul bukan sekadar memberi daging agar tubuhnya tumbuh besar, tetapi mengajarkan cara mencarinya di tengah dunia yang tidak pernah berbelas kasihan. Karena jika sejak awal yang diberikan hanya hasil tanpa tahu proses, maka yang tumbuh hanyalah tubuh yang kuat, bukan naluri yang tajam, dan hidupnya bisa terancam. Macan tutul di sabana bukan predator yang hidup dalam kelompok dan mengandalkan kekuatan massa. Ia adalah pemburu sunyi yang hidup soliter, bergerak dalam lanskap terbuka yang tidak menyediakan banyak ruang untuk kesalahan. Ia harus sabar mengendap di antara rumput tinggi, membaca arah angin, lalu meledak dalam lari pendek yang cepat dan presisi. Kecepatannya bukan untuk mengejar lama, melainkan untuk menerkam pada momen yang tepat, karena energi di sabana adalah sesuatu yang harus dihemat dengan cermat. Keunikan lain yang membedakannya dari predator sabana lain adalah kemampuan memanjat yang sangat kuat. Setelah berhasil menangkap mangsa, ia kerap menyeret buruannya naik ke atas pohon untuk menghindari perebutan dari hiena atau singa. Dari sebab hidupnya yang soliter, kemampuan memanjat, kamuflase tutul di tubuh, dan gaya berburu yang penuh perhitungan, terlihat jelas bahwa kelangsungan hidup macan tutul tidak ditentukan oleh kekuatan semata, melainkan oleh ketepatan insting dan kemandirian. Dan justru karena dunia yang akan dihadapi anak macan tutul adalah dunia yang menuntut ketepatan, kesabaran dan kemandirian, itulah sang induk tidak bisa terus-menerus hadir sebagai penolong. Disinilah di antara fase pendidikan macan tutul dengan mengambil bentuk yang terlihat lebih keras, namun semakin jujur, yaitu memperkenalkan anak pada kegagalan sebagai bagian dari proses belajar berburu. Macan tutul hidup soliter. Mereka berkumpul saat musim kawin tiba. Pasangan itu kemudian berpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing tanpa rasa rindu dan tanggung jawab seorang ayah. Sang betina akan mengandung selama 3 bulanan. Saat melahirkan, betina harus berjuang sendirian karena tugas dari pejantan sudah selesai dan di antara keduanya tidak ada ikatan lagi. Karena hidup sendirian, macan tutul harus mencari tempat yang aman untuk melahirkan bayinya. Biasanya, macan tutul melahirkan di sarang, entah di gua, di bawah pohon besar, semak belukar, atau tempat lain yang sekiranya aman, teduh, sunyi, dan jauh dari hewan lainnya. Sang induk akan melahirkan antara 1 hingga 4 bayi. Bayi macan tutul terlahir dengan bulu tebal dan panjang, tubuhnya mungil, dan mata yang diliputi selaput sehingga menghalangi pandangannya. Matanya baru terbuka setelah 4-9 hari sejak lahir, hampir sama seperti bayi singa dan beberapa jenis kucing lainnya. Ketika anak macan tutul lahir, hidup sepenuhnya bergantung pada sang induk. Tubuhnya masih lemah, penglihatannya belum tajam, dan kemampuannya memahami dunia hampir tidak ada. Oleh sebab itu, pada fase ini induk memberi perlindungan penuh, menjaga dari ancaman sekaligus menyediakan makanan agar tubuh anaknya memiliki energi untuk tumbuh. Sebab pada tahap awal kehidupan, keselamatan fisik adalah fondasi utama. Tanpa rasa aman, tidak ada ruang bagi insting untuk berkembang. Sang induk tetap di sampingnya untuk menjaga dan merawat buah hatinya. Bayi macan tutul masih lemah. Mereka
akan tetap hidup di dalam sarang dan bersembunyi di sekitar semak belukar hingga mereka bisa berjalan dan berlari dengan lincah. Namun, keadaan perlahan berubah ketika sang anak mulai mampu berjalan dan mengenali lingkungan di sekitarnya. Ketika induk macan tutul memutuskan untuk membawa anaknya keluar dari tempat pengasuhan awal, momen itu bukan sekadar perpindahan lokasi, melainkan perpindahan fase hidup. Biasanya, itu terjadi saat anak berusia sekitar 2 hingga 3 bulan. Transisi ini penuh ketegangan, presisi, dan perhitungan. Ini bukan jalan-jalan sore, melainkan perkenalan pertama terhadap realitas rimba yang sesungguhnya. Dari ruang aman menuju dunia yang penuh risiko. Pada fase inilah pola pendidikan yang tampak keras mulai diterapkan secara perlahan. Induk tidak lagi selalu hadir di setiap langkah dan tidak selalu memberikan makanan dengan segera. Ia tidak menggendong anaknya. Sebaliknya, ia membiarkan si kecil berjalan di belakangnya, mengikuti ayunan ekor induknya yang ujungnya berwarna putih menyala, seperti lampu pemandu di tengah lanskap yang asing. Dari sebab pola ini, anak macan tutul dipaksa belajar mengukur jarak, mengenali tekstur tanah, dan memahami bahwa setiap langkah memiliki risiko nyata. Seringkali, sang induk akan berhenti dan sengaja bersembunyi di balik pohon, membiarkan anaknya mencari-cari sejenak. Ini bukan permainan petak umpet. Ini adalah latihan insting deteksi. Apakah ia mampu menemukan arah ketika perlindungan tidak terlihat? Melalui momen kecil yang tampak sederhana ini, satu pelajaran besar sedang ditanamkan. Bahwa di luar sana, perlindungan terbaik bukanlah kehadiran orang lain, melainkan kewaspadaan diri sendiri. Eksodus kecil ini menjadi simbol perpindahan ketergantungan. Dari bergantung pada dinding gua, lalu bergantung pada arahan induk, dan perlahan menuju satu tujuan akhir. Bergantung pada diri sendiri. Perubahan sikap induk bukan tanpa alasan, karena ketika tubuh anak mulai kuat dan inderanya mulai aktif, kebutuhan belajarnya juga ikut meningkat. Jika perlindungan tetap diberikan secara penuh seperti saat lahir, maka kemampuan alaminya untuk beradaptasi justru akan terhambat. Akibatnya, ia tumbuh besar secara fisik, tetapi tetap kecil dalam kemampuan bertahan hidup. Dalam setiap proses belajar, kegagalan seringkali dianggap sebagai kesalahan yang harus segera diperbaiki. Kita terburu-buru menghibur, seolah-olah rasa kecewa adalah racun yang harus segera dihapus. Namun di rimba, kegagalan justru menjadi mata pelajaran utama yang tidak boleh dilewati. Ada kalanya induk menghadirkan situasi belajar secara langsung. Ia menangkap mangsa, lalu melepaskannya dalam kondisi masih mampu bergerak di hadapan anaknya. Tindakan ini bukan sekadar memberi kesempatan berburu, melainkan simulasi nyata terhadap mangsa yang hidup dan tidak mudah ditaklukkan. Anak mencoba menerjang. Ia sering salah memperhitungkan jarak, tersandung semak, atau kehilangan momentum. Ia jatuh tersungkur, sementara makan malamnya lenyap di telan rimbun hutan. Pada saat itu, ia menoleh. Ia mencari pembelaan. Ia berharap ada kemudahan yang datang menutupi ketidakmampuannya. Namun, pola pendidikan di rimba tidak mengenal dispensasi. Dalam momen seperti itu, induk tetap mengawasi tanpa segera campur tangan. Ia memastikan situasi tetap aman, tetapi tidak memastikan hasilnya berhasil. Disinilah letak didikan yang paling jujur. Sikap induk tidak berubah hanya karena anaknya gagal. Ia tidak memarahi, tetapi juga tidak menggantikan usaha yang terhenti. Ia justru menjaga jarak yang cukup, mengamati dengan tenang setiap percobaan yang belum berhasil. Akibat dari sikap ini, anak mulai memahami hubungan sebab akibat secara langsung. Ketika ia menerjang terlalu cepat, mangsa lolos. Ketika ia ceroboh, tenaga habis sia-sia. Dan ketika ia kehilangan fokus, kesempatan hilang begitu saja.
Pola perilaku ini menunjukkan bahwa proses belajar tidak dipercepat dengan bantuan berlebihan, melainkan dibiarkan tumbuh melalui pengalaman nyata. Karena melalui pengulangan percobaan, anak mulai membaca gerak mangsa, arah angin, serta waktu yang tepat untuk menyerang. Campur tangan induk hanya terjadi pada batas tertentu. Jika ancaman datang dari predator lain atau situasi menjadi berisiko tinggi, barulah ia bertindak cepat. Tetapi selama kegagalan masih berada dalam konteks latihan dan bukan bahaya serius, ia tetap menahan diri. Dari sebab penahanan diri ini, anak belajar membedakan antara kesulitan yang harus dihadapi sendiri dan ancaman yang memang memerlukan perlindungan. Dunia predator bekerja dengan logika yang dingin. Jika kau tidak mampu menangkap, kau tidak berhak makan. Terdengar keras, tetapi justru itulah mekanisme yang menjaga ketajaman insting tetap hidup. Jika hari ini sang induk membantu menangkapkan setiap mangsa, maka sebenarnya ia sedang merampas kesempatan anaknya untuk belajar tentang momentum, ketepatan, dan kesabaran. Bantuan yang berlebihan tidak mempercepat kedewasaan, justru menunda kemampuan. Karena itu, yang tampak sebagai kekerasan sesungguhnya adalah bentuk perlindungan jangka panjang. Induk tidak menjadikan rasa lapar sebagai hukuman, melainkan sebagai pengalaman belajar yang membentuk ketahanan. Anak macan itu akhirnya belajar dari debu yang ia hirup saat terjatuh. Ia belajar bahwa setiap gerakan yang ceroboh memiliki harga, dan dari pengalaman berulang itu terbentuklah fokus, kesabaran, serta kemandirian dalam perilaku berburu. Sekilas, pemandangan ini mudah dianggap sebagai pengabaian. Namun jika ditelusuri lebih dalam, yang sedang dibentuk bukanlah penderitaan, melainkan kemampuan. Karena di rimba, pelajaran paling berbahaya adalah ketika perut yang lapar selalu bisa kenyang tanpa usaha sendiri. Jika itu yang diajarkan, maka yang tumbuh bukan pemburu, melainkan individu yang bergantung, bahkan menjadi mangsa. Melalui kegagalan yang berulang, insting berburu berkembang secara alami, bukan sebagai naluri pasif tetapi sebagai keterampilan yang terlatih oleh pengalaman langsung. Dari sebab itulah yang sedang diselamatkan oleh sang induk bukan hanya kondisi anaknya hari ini, melainkan masa depannya di rimba. Alam tidak menyediakan makanan secara tetap dan tidak memberi jaminan keselamatan bagi individu yang terus bergantung pada bantuan. Jika setiap rasa lapar selalu diakhiri dengan makanan tanpa usaha, maka hubungan antara usaha dan hasil tidak pernah terbentuk. Akibatnya, energi dikeluarkan tanpa makna dan naluri menjadi tumpul. Terlebih, kenyang yang terus-menerus tanpa pengalaman berburu akan melemahkan fokus dan menumbuhkan ketergantungan. Jika pola itu yang diajarkan, maka yang tumbuh bukan pemburu tangguh, melainkan makhluk yang tidak siap menghadapi realitas alam. Karena itu, sikap induk yang tampak keras sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang yang paling rasional. Ia tidak sedang membesarkan makhluk yang hanya bisa makan, tetapi membentuk pemburu yang kelak mampu bertahan hidup ketika harus berjalan sendirian di dunia yang tidak pernah berbelas kasihan. Bahkan ada saatnya dalam proses pendidikan, seorang pembimbing justru harus berani menjadi sosok yang tidak lagi diinginkan. Bukan karena rasa sayang itu hilang, melainkan karena tujuan utama pendidikan adalah membuat dirinya sendiri tidak lagi dibutuhkan. Di alam macan tutul, fase ini muncul dalam bentuk yang sangat nyata berupa pemisahan teritorial antara induk dan anaknya. Sang induk yang dulu selalu diam, kini mulai mengeluarkan geraman yang belum pernah didengar anaknya sebelumnya. Dahan pohon yang dahulu menjadi tempat beristirahat bersama, perlahan berubah menjadi garis batas yang tidak boleh dilanggar. Perubahan ini tidak terjadi tiba-tiba, tetapi muncul setelah anak memiliki kemampuan berburu, berjalan jauh, dan bertahan tanpa bantuan langsung. Bagi manusia, bisa jadi ini mudah dipahami sebagai pengusiran yang kejam. Namun dalam logika alam, ini adalah fase kelulusan yang paling jujur. Karena selama anak masih berada di wilayah induk,
ia akan terus hidup di bawah bayang-bayang perlindungan. Dan selama bayang-bayang itu ada, kemandirian tidak pernah benar-benar teruji. Dari sebab itulah, induk harus mengubah sikapnya. Ia menciptakan jarak, menegaskan batas, dan secara perlahan menutup ruang ketergantungan. Bukan untuk menolak, tetapi untuk memaksa anaknya menghadapi realitas yang sesungguhnya, bahwa dunia luar tidak akan selalu menyediakan tempat aman. Pendidikan tidak akan pernah tuntas jika ketergantungan masih dipelihara. Sang induk harus tampak keras, agar anaknya tidak terus-menerus menjadi bayangan yang mengikuti. Ia harus menutup ruang yang dulu terbuka agar anaknya terdorong mencari wilayah baru. Dalam kacamata emosional, ini terasa dingin. Namun, dalam mekanisme alam, ini adalah bentuk perlindungan jangka panjang. Karena jika induk terus membiarkan anaknya tinggal, maka kemampuan berburu, menjaga wilayah, dan bertahan hidup tidak akan berkembang secara penuh. Akibatnya, anak akan tumbuh besar, tetapi tetap bergantung. Dan disinilah banyak kegagalan dalam pola pendidikan terjadi. Kita ingin mereka dewasa, tetapi kita tetap menyediakan tempat berlindung tanpa batas. Kita ingin mereka mandiri, tetapi kita enggan melepaskan kendali. Padahal di rimba, martabat seorang pendidik justru mencapai puncaknya ketika ia berhasil membuat dirinya tidak lagi menjadi pusat ketergantungan. Ia rela terlihat berubah, bahkan rela dibenci sesaat demi masa depan anaknya yang lebih kokoh. Karena yang sedang dibentuknya bukan sekadar jarak fisik, melainkan kemandirian mental. Pada akhirnya, setiap proses pendidikan akan bermuara pada satu titik yang paling sunyi, titik ketika sang pembimbing harus berani menjadi tiada dalam keseharian anak didiknya. Di alam macan tutul, momen ini tampak ketika seekor macan tutul muda melangkah sendirian menembus rimba yang luas dan tidak pasti. Ia tidak lagi mengikuti ekor induknya. Ia tidak lagi menunggu mangsa yang disiapkan. Ia berjalan dengan insting yang telah dibentuk oleh pengalaman panjang sebelumnya. Di balik momen itu, sesungguhnya terdapat proses yang sangat panjang. Sang induk telah memberikan seluruh kurikulum alaminya. Perlindungan saat lemah, latihan saat mulai kuat, kegagalan saat belajar, dan pemisahan saat siap mandiri. Setelah semua itu dilalui, campur tangan tidak lagi menjadi bantuan, melainkan justru berpotensi menjadi hambatan. Kita sering terjebak pada anggapan bahwa keberhasilan seseorang sepenuhnya adalah hasil dari keterlibatan kita. Karena kita pernah hadir di masa awal mereka. Kita merasa berhak terus untuk mengarahkan masa depan mereka. Namun alam menunjukkan sesuatu yang lebih tenang dan lebih jujur, bahwa peran pembimbing hanyalah sebagai jembatan. Dan setelah jembatan itu diseberangi, ia harus tetap berdiri di belakang, bukan ikut berjalan ke depan. Dari sebab kesadaran ini, pelepasan bukanlah tanda berkurangnya kasih sayang, melainkan puncaknya. Kasih sayang yang keliru ingin selalu mengendalikan agar tidak terjadi kesalahan. Sedangkan kasih sayang yang matang rela melihat proses berjalan, bahkan ketika proses itu mengandung kesulitan. Ia memahami bahwa luka kecil dari pengalaman akan berubah menjadi ketahanan yang tidak bisa diajarkan hanya dengan nasihat. Sang induk macan tutul memahami satu hukum alam yang sederhana. Dunia tidak akan menyesuaikan diri dengan kelemahan individu. Oleh karena itu, individu harus menyesuaikan diri dengan dunia. Jika ia terus melindungi anaknya dari setiap kesulitan, maka anaknya akan asing terhadap realitas rimba. Tetapi, jika ia memberi ruang untuk menghadapi dunia secara langsung, maka insting, fokus, dan ketahanan akan tumbuh secara alami. Disinilah letak pelajaran yang paling dalam, bahwa mendidik bukan hanya soal membentuk karakter anak, tetapi juga mendidik diri sendiri untuk belajar percaya pada proses, belajar ikhlas terhadap hasil, dan belajar berhenti menjadi pengendali utama dalam hidup orang lain. Karena tidak semua perlindungan benar-benar menyelamatkan. Sebagian
justru menunda kedewasaan. Kini sang anak telah pergi, bukan sebagai makhluk yang ditinggalkan, melainkan sebagai individu yang telah siap menempati wilayahnya sendiri. Ia bukan lagi sekadar hasil didikan, tetapi subjek yang mampu menentukan arah hidupnya di rimba. Dan sang induk, ia kembali pada kesunyian alaminya dengan sikap yang tenang. Bukan karena kehilangan, melainkan karena memahami bahwa misinya telah selesai. Ia tidak menciptakan pengikut yang setia, tetapi melahirkan pribadi yang merdeka. Sebab pada akhirnya, di alam yang keras dan jujur, melepaskan bukanlah bentuk ketidakpedulian. Melepaskan adalah bentuk cinta yang paling matang, karena ia menguatkan proses, bukan menyabotasenya demi kenyamanan sesaat. Jika kita kembali melihat ke padang sabana, maka jelas bahwa keberhasilan seekor macan tutul dewasa bukanlah hasil dari satu momen berburu yang spektakuler. Ia adalah akumulasi dari perlindungan yang tepat waktu, kegagalan yang dibiarkan terjadi, jarak yang sengaja diciptakan, dan pelepasan yang dilakukan dengan sadar. Apa yang terjadi di alam macan tutul bukan sekadar kisah predator dan mangsa, melainkan cermin tentang bagaimana ketahanan dibentuk secara bertahap. Dari sebab pengalaman langsung, lahirlah insting. Dari sebab jarak, lahirlah kemandirian. Dan dari sebab pelepasan, lahirlah kemerdekaan. Yang tampak keras di permukaan, sesungguhnya adalah mekanisme pendidikan yang paling jujur. Karena alam tidak pernah memanjakan, tetapi juga tidak pernah mengajarkan tanpa tujuan. Setiap rasa lapar, setiap kegagalan, setiap jarak, dan setiap perpisahan memiliki fungsi yang saling terhubung dalam membuka satu proses pendewasaan yang utuh. Maka, ketika kita memahami pola ini, kita mulai menyadari bahwa masalah terbesar dalam pendidikan bukanlah keras atau lembutnya metode, melainkan apakah proses itu membentuk kemampuan atau justru menumbuhkan ketergantungan. Sebab pada akhirnya, dunia tidak akan selalu menyediakan induk yang berjaga, dan hanya mereka yang pernah belajar melalui proses yang utuh yang mampu berjalan sendirian tanpa kehilangan arah di tengah dunia yang tidak pernah berbelas kasihan.